Jika kamu benar-benar ingin menjadi wanita yang dewasa, berhentilah mencari pembenaran untuk kelemahanmu. Jangan sakiti pasanganmu yang tulus, apalagi sampai berselingkuh. Pernahkah kamu membayangkan bagaimana rasanya kehilangan seseorang yang selama ini selalu ada untukmu? Seseorang yang mungkin tidak sempurna, tidak selalu romantis setiap waktu, tidak selalu mengerti isi kepalamu, tapi diam-diam ia selalu mendoakanmu. Ia memilih bertahan ketika keadaan sulit. Ia tetap menggenggam tanganmu ketika dunia seperti menjauh. Dan sekarang, justru kamulah yang sedang bermain api di belakangnya. Kamu mungkin berpikir ini hanya sebatas sekadar chat, hanya sebatas perhatian kecil yang tidak berarti. Kamu mungkin merasa, aku masih baik padanya, aku masih pulang, aku masih peduli. Tapi ketahuilah, pengkhianatan tidak selalu dimulai dari tubuh. Ia dimulai dari hati yang mulai membagi kesetiaan. Dengarkan baik-baik, orang yang tulus itu bukan orang yang paling keras bersuara. Ia bukan yang paling banyak menuntut. Justru seringkali, yang paling tulus adalah yang paling diam ketika disakiti. Ia menahan kecewa sendirian. Ia mencoba memahami meski hatinya terluka. Ia memaafkan, bahkan sebelum kamu benar-benar merasa bersalah. Dan kamu tahu apa yang paling menyedihkan? Kita sering baru sadar betapa berharganya ketulusan setelah ia pergi. Marcus Aurelius pernah mengingatkan bahwa hidup ini singkat, dan yang benar-benar berharga dalam hidup hanyalah karakter dan kebajikan. Kesetiaan bukan sekadar komitmen pada pasangan, tapi komitmen pada nilai dirimu sendiri. Saat kamu berselingkuh, yang kamu khianati bukan hanya dia. Kamu sedang merusak martabatmu sendiri. Coba tanyakan pada dirimu dengan jujur, apakah perhatian sesaat itu sebanding dengan luka yang mungkin akan ia tanggung seumur hidup? Apakah godaan itu sebanding dengan kepercayaan yang telah ia bangun dengan sabar selama bertahun-tahun? Yang tulus itu langka, yang setia itu mahal, dan yang benar-benar mencintaimu tanpa syarat tidak datang dua kali dalam hidup. Jangan sampai kamu menjadi orang yang baru menangis ketika semuanya sudah terlambat. Jangan sampai kamu menjadi seseorang yang kehilangan emas hanya karena tergoda kilauan palsu. Sekarang, sebelum semuanya hancur, sebelum penyesalan itu benar-benar datang, mari kita bicara dari hati ke hati. Poin 1. Ketulusan itu tidak berisik, tapi ia dalam. Orang yang tulus mencintaimu seringkali tidak banyak bicara tentang pengorbanannya. Ia tidak menghitung berapa kali ia memaafkanmu. Ia tidak mencatat berapa kali ia mengalah. Ia tidak mengumumkan kepada dunia betapa sabarnya ia menghadapi sifatmu. Justru karena itulah, kamu sering menganggapnya biasa saja. Kita sebagai manusia punya kecenderungan aneh. Kita lebih mudah terpikat oleh sesuatu yang baru, yang menantang, yang penuh sensasi. Perhatian kecil dari orang lain terasa menyenangkan, terasa membangkitkan ego, terasa seperti suntikan harga diri. Sementara perhatian yang sudah setiap hari kita terima, terasa biasa. Padahal yang biasa itu adalah fondasi. Yang biasa itu adalah rumah. Pasangan yang tulus tidak selalu membuat jantungmu berdebar setiap saat, tapi ia membuat hidupmu tenang. Ia mungkin tidak selalu menggoda, tapi ia menjaga. Ia mungkin tidak selalu membuatmu penasaran, tapi ia membuatmu aman. Dan ketahuilah, rasa aman adalah bentuk cinta yang paling dewasa. Berselingkuh seringkali bukan karena cinta yang kurang, tapi karena syukur yang hilang. Karena kita terlalu sibuk mencari percikan api kecil di luar sana, sampai lupa bahwa di rumah kita sudah ada cahaya yang stabil dan hangat. Marcus Aurelius mengingatkan bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari apa yang kita kejar di luar, tetapi dari bagaimana kita memaknai apa yang sudah kita miliki. Jika hatimu mudah tergoda, mungkin bukan pasanganmu yang kurang, mungkin jiwamu yang belum belajar cukup. Coba renungkan ini perlahan. Jika dia benar-benar tidak tulus, dia sudah pergi sejak lama. Jika dia hanya ingin senang-senang, dia tidak akan bertahan saat kamu sulit. Jika dia hanya mencintai versimu yang sempurna, dia tidak akan memelukmu saat kamu hancur. Tapi dia tetap ada. Dan justru karena dia tetap ada, kamu merasa aman untuk bermain-main dengan api. Kamu merasa dia tidak akan pergi. Kamu merasa dia akan selalu memaafkan. Itulah kesalahan terbesarmu.
Kesabaran seseorang bukan berarti ia tidak punya batas. Ketulusan seseorang bukan berarti ia tidak bisa lelah. Hati yang paling lembut pun, jika terus disakiti, bisa berubah menjadi keputusan yang dingin. Jangan tunggu sampai dia diam, karena seringkali ketika orang yang tulus berhenti berbicara, itu bukan karena ia tidak peduli, tapi karena ia sudah menyerah. Kalau hari ini kamu masih memiliki seseorang yang tulus mencintaimu, berhentilah menguji batasnya. Berhentilah membandingkan. Berhentilah mencari validasi murahan di luar sana. Karena yang kamu miliki saat ini adalah sesuatu yang banyak orang tangisi setelah kehilangannya. Poin 2. Perselingkuhan. Bukan sekadar kesalahan, tapi cermin karakter. Mari kita jujur pada diri sendiri. Perselingkuhan jarang terjadi karena tidak sengaja. Ia tumbuh dari pilihan-pilihan kecil yang kita anggap remeh. Dimulai dari membalas pesan yang sebenarnya tidak perlu dibalas. Dari menikmati pujian yang seharusnya kita batasi. Dari menyimpan obrolan yang kita tahu, jika pasangan membacanya, hatinya akan hancur. Kita sering menenangkan diri dengan berkata, ini cuma hiburan. Padahal sesungguhnya, itu adalah latihan kecil untuk mengkhianati komitmen. Kesetiaan bukan diuji ketika semuanya terlihat. Kesetiaan diuji ketika tidak ada yang melihat. Dan disitulah karaktermu berbicara. Marcus Aurelius pernah menekankan bahwa kualitas hidup seseorang ditentukan oleh kualitas pikirannya. Jika pikiranmu terbiasa membenarkan yang salah, lama-lama hatimu ikut tumpul. Kamu mulai merasa bersalah hanya sebentar, lalu terbiasa. Yang berbahaya bukan hanya selingkuhnya. Yang berbahaya adalah kebiasaan membenarkan diri. Dia tidak akan tahu. Yang penting aku tetap bertanggung jawab. Aku tetap sayang kok. Kalimat-kalimat itu bukan pembelaan. Itu adalah cara ego melindungi dirinya sendiri. Coba kamu bayangkan jika pasanganmu melakukan hal yang sama. Diam-diam menikmati perhatian orang lain. Diam-diam menyimpan percakapan yang tak pantas. Diam-diam menyembunyikan sesuatu dari kamu. Apakah kamu akan tetap tenang? Atau hatimu akan terasa seperti diremas? Perselingkuhan melukai bukan hanya karena fisiknya, tapi karena ia meruntuhkan rasa aman. Kepercayaan yang dibangun bertahun-tahun bisa runtuh dalam satu momen. Dan kepercayaan, sekali retak, tidak pernah kembali sepenuhnya utuh. Orang yang tulus mencintaimu memberikan sesuatu yang sangat mahal, kepercayaan. Ia mempercayakan hatinya. Ia mempercayakan masa depannya. Ia mempercayakan rasa amannya padamu. Dan ketika kamu mengkhianati itu, kamu sedang mengatakan bahwa egomu lebih penting daripada martabatmu. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengontrol godaan, tapi kita selalu bisa mengontrol respons kita. Kamu tidak bisa mengatur siapa yang mendekatimu, tapi kamu bisa mengatur batas. Kamu bisa memilih untuk menjaga jarak. Kamu bisa memilih untuk berkata, tidak, aku sudah memiliki seseorang yang berharga. Disitulah harga dirimu diuji, karena pada akhirnya kesetiaan bukan tentang pasanganmu saja. Kesetiaan adalah tentang siapa dirimu saat tidak ada yang mengawasi. Jika kamu ingin dihormati, mulailah dengan menghormati komitmenmu sendiri. Jika kamu ingin dicintai dengan tulus, jadilah orang yang pantas menerima ketulusan itu. Jangan sampai suatu hari nanti kamu sadar bahwa yang kamu kejar hanyalah kesenangan sesaat, tapi yang kamu hancurkan adalah cinta yang seharusnya bisa bertahan seumur hidup. Poin 3. Luka pengkhianatan tidak terlihat, tapi ia mengubah segalanya. Ada luka yang berdarah di luar, dan ada luka yang diam-diam menggerogoti dari dalam. Pengkhianatan termasuk luka yang kedua. Ketika seseorang yang tulus tahu bahwa dirinya dikhianati, yang hancur bukan hanya hatinya. Yang hancur adalah cara ia memandang dirinya sendiri. Ia mulai bertanya, apa aku kurang? Apa aku tidak cukup baik? Apa selama ini cintaku tidak berarti? Padahal masalahnya bukan pada dirinya. Masalahnya ada pada pilihanmu. Tapi seringkali yang tulus justru menyalahkan diri sendiri. Ia mencoba memperbaiki diri. Ia berusaha lebih sabar. Ia berusaha lebih perhatian. Ia berusaha menjadi versi yang lebih baik, hanya agar kamu tidak berpaling lagi. Sementara kamu mungkin berpikir, aku sudah minta maaf. Seolah satu kata maaf bisa menghapus trauma. Tidak, tidak sesederhana itu. Kepercayaan itu seperti kaca. Sekali retak, mungkin masih bisa disusun kembali.
tapi garis retaknya akan selalu ada. Dan setiap kali kamu sedikit saja berubah sikap, setiap kali kamu sedikit saja terlambat memberi kabar, setiap kali kamu terlihat menyembunyikan sesuatu, retakan itu akan terasa lagi. Dan hidup dalam hubungan yang penuh kecurigaan bukanlah hidup yang tenang. Marcus Aurelius mengajarkan bahwa kita tidak boleh menyakiti sesama manusia, karena pada dasarnya kita diciptakan untuk saling bekerja sama, bukan saling melukai. Ketika kamu menyakiti pasanganmu dengan pengkhianatan, kamu sedang melawan kodrat hubungan itu sendiri. Cinta seharusnya menjadi tempat pulang, bukan tempat trauma. Bayangkan seseorang yang dulu tersenyum lepas bersamamu, kini menjadi lebih pendiam. Dulu ia percaya penuh, kini ia sering ragu. Dulu ia tenang, kini ia sering cemas. Dan semua itu berawal dari satu keputusan kecil yang kamu anggap sepele. Jangan pernah meremehkan dampak emosional dari perselingkuhan. Karena meski kamu melakukannya sebentar, dampaknya bisa menetap bertahun-tahun di hatinya. Bahkan jika ia memilih bertahan, itu bukan berarti ia tidak terluka. Bisa jadi ia bertahan karena cinta. Bisa jadi ia bertahan karena harapan. Tapi luka yang tidak diobati dengan kesadaran dan perubahan nyata akan berubah menjadi jarak. Dan jarak emosional jauh lebih berbahaya daripada jarak fisik. Jika hari ini kamu masih punya kesempatan untuk memperbaiki diri, jangan tunggu sampai ia berubah menjadi dingin. Jangan tunggu sampai ia berhenti berharap. Jangan tunggu sampai ia mencintaimu dengan setengah hati karena terlalu lelah untuk percaya sepenuhnya lagi. Karena saat orang yang tulus mulai kehilangan rasa aman, hubungan itu tidak lagi sama. Poin 4. Godaan itu sementara, tapi penyesalan bisa seumur hidup. Mari kita bicara jujur. Apa sebenarnya yang kamu cari ketika berselingkuh? Sensasi baru? Validasi bahwa kamu masih diinginkan? Pelarian dari kebosanan? Semua itu terdengar kuat saat emosi sedang menguasai. Tapi percayalah, itu hanya gelombang sesaat. Ia datang tinggi, mengguncang, membuatmu merasa hidup, lalu pergi begitu saja. Dan setelahnya, yang tersisa hanya sepi dan konsekuensi. Godaan selalu terlihat indah dari kejauhan. Ia tidak membawa tanggung jawab. Ia tidak membawa komitmen. Ia tidak membawa sejarah luka dan perjuangan yang panjang. Itulah sebabnya ia terasa ringan, terasa menyenangkan. Tapi yang ringan seringkali tidak bernilai. Hubungan yang tulus itu berat karena ia dibangun dengan waktu, kesabaran, air mata, dan komitmen. Ia tidak instan, ia tidak selalu manis. Tapi justru karena itu, ia berharga. Bayangkan ini, beberapa tahun dari sekarang, ketika usia bertambah, ketika wajah tidak lagi sesegar dulu, ketika dunia tidak lagi memandangmu seperti sekarang, siapa yang akan tetap ada? Orang yang datang karena sensasi, atau orang yang mencintaimu karena komitmen? Godaan itu jarang bertahan lama. Ia biasanya pergi ketika tanggung jawab mulai muncul. Tapi pasangan yang tulus, ia bertahan bahkan ketika kamu sedang tidak berada di versi terbaikmu. Jangan sampai kamu menukar sesuatu yang bernilai jangka panjang dengan kesenangan jangka pendek. Jika hari ini kamu masih memiliki seseorang yang setia, jangan remehkan ketenangan itu. Jangan rusak kedamaian hanya demi membuktikan bahwa kamu masih bisa menarik perhatian orang lain. Karena nilai sejati seseorang bukan diukur dari berapa banyak yang tertarik padanya, tapi dari seberapa kuat ia menjaga yang sudah menjadi tanggung jawabnya. Poin 5. Menjaga kesetiaan adalah bentuk menghormati dirimu sendiri. Seringkali kita berpikir bahwa setia itu semata-mata demi pasangan, seolah kesetiaan hanyalah hadiah yang kita berikan kepada orang lain. Padahal sesungguhnya, kesetiaan adalah cermin harga dirimu sendiri. Saat kamu memilih untuk tidak berselingkuh, saat kamu menahan diri dari godaan, saat kamu menjaga batas dengan orang lain, kamu sedang berkata pada dirimu sendiri, "Aku adalah manusia yang punya prinsip. Aku bukan budak nafsu, aku bukan orang yang mudah goyah." Itu bukan soal dia, itu soal kamu. Marcus Aurelius mengingatkan bahwa manusia yang mulia adalah manusia yang mampu mengendalikan dirinya sendiri. Dunia boleh penuh godaan, orang boleh datang dan pergi. Tapi jika kamu tidak mampu menjaga integritasmu, maka kamu akan terus hidup dalam konflik batin. Dan konflik batin itu melelahkan. Berselingkuh mungkin terlihat seperti kebebasan,
Tapi sebenarnya ia adalah bentuk kelemahan yang dibungkus kenikmatan. Karena kamu tidak cukup kuat untuk berkata tidak. Kamu tidak cukup tegas untuk menjaga batas. Kamu memilih jalan mudah, bukan jalan benar. Dan lama-kelamaan, kamu akan kehilangan rasa hormat pada dirimu sendiri. Coba perhatikan. Orang yang hidup dengan kebohongan, meski tampak tenang di luar, hatinya tidak pernah benar-benar damai. Ia selalu waspada, takut ketahuan, takut terbongkar, takut kehilangan. Sementara orang yang menjaga kesetiaan, hidupnya jauh lebih ringan. Ia tidak perlu menyembunyikan apapun. Ia tidak perlu mengingat kebohongan yang pernah diucapkan. Ia tidak perlu membagi perasaan menjadi dua arah. Ia utuh. Dan keutuhan jiwa jauh lebih berharga daripada sensasi apapun. Jika kamu benar-benar ingin menjadi wanita yang dewasa, berhentilah mencari pembenaran untuk kelemahanmu. Belajarlah mengakui jika ada yang kurang dalam hubunganmu, lalu perbaiki. Jika ada yang membuatmu bosan, komunikasikan. Jika ada yang membuatmu kecewa, selesaikan dengan keberanian. Itulah kedewasaan. Orang yang tulus mencintaimu tidak membutuhkan pasangan yang sempurna. Ia hanya membutuhkan pasangan yang jujur dan setia. Pasangan yang berani menjaga komitmen meski sedang lelah. Pasangan yang tetap memilihnya bahkan ketika ada pilihan lain yang tampak lebih menarik. Kesetiaan bukan tentang tidak pernah tergoda. Kesetiaan adalah tentang tetap memilih yang benar, meski kamu bisa saja berbuat salah. Dan ketika kamu mampu menjaga itu, bukan hanya pasanganmu yang merasa aman, tapi jiwamu pun akan merasa damai. Penutup. Sekarang setelah semua ini kamu dengar, coba letakkan tanganmu di dada, rasakan detak jantungmu. Hidup ini singkat, terlalu singkat untuk diisi dengan penyesalan yang sebenarnya bisa kamu hindari. Pasangan yang tulus bukan sekadar orang yang hadir di sisimu. Ia adalah amanah. Ia adalah kepercayaan yang dititipkan Tuhan melalui hatinya yang lembut. Dan tidak semua orang diberi kesempatan memiliki seseorang yang mencintainya dengan sabar, setia, dan tanpa banyak tuntutan. Jika hari ini kamu masih memiliki dia, jangan tunggu kehilangan untuk belajar menghargai, karena cinta sejati bukan tentang perasaan yang menggebu-gebu. Cinta sejati adalah keputusan yang diulang setiap hari. Keputusan untuk tetap setia, keputusan untuk tetap jujur, keputusan untuk tetap menghormati. Jika kamu pernah tergelincir, jangan tenggelam dalam rasa bersalah. Bangkit, perbaiki, jadilah versi dirimu yang lebih kuat. Jangan ulangi kesalahan yang sama. Buktikan bahwa kamu mampu berubah. Dan jika hari ini kamu sedang diuji oleh godaan, ingatlah satu hal. Kesenangan sesaat tidak pernah sebanding dengan kedamaian jangka panjang. Jadilah wanita yang ketika dilihat oleh pasangannya, ia merasa aman. Jadilah wanita yang ketika ditinggal sendirian, tetap menjaga prinsipnya. Jadilah wanita yang ketika diuji, memilih benar meski sulit. Karena pada akhirnya, yang akan kamu bawa sampai tua bukanlah sensasi, bukan pujian, bukan godaan. Yang akan kamu bawa adalah karakter. Dan wanita yang mampu menjaga kesetiaannya di tengah godaan dunia adalah wanita yang telah memenangkan pertarungan terbesar, pertarungan melawan dirinya sendiri.